gagasan yang indah dan subur inilah Pancasila, 5 asas yang merupakan dasar negara Republik Indonesia, mempunyai akar yang dalam semenjak dahulu kala. Di masa yang silam, nenek moyang kita telah mengenal dan mengakui kebesaran Sang Maha Pencipta, yang peninggalan-peninggalannya masih dapat kita jumpai pada candi-candi, cerita-cerita, adat istiadat, serta upacara keagamaan yang hingga kini masih hidup dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah unsur ketuhanan yang sudah berakar sejak dulu kala. Kita mewarisi ajaran, faham, dan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang bermartabat tinggi dan dianugerahi sifat keagungan yang merupakan pancaran dari rahmat Sang Maha Pencipta itu sendiri. Pengakuan ini melahirkan sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia serta persahabatan antar negara. Di zaman Majapahit, sikap ini dikenal dengan istilah Miteka Satata yang artinya sahabat sederajat. Inilah salah satu perwujudan dari unsur kemanusiaan yang sudah kita kenal saat itu. Keinsapan akan ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur ini menumbuhkan semangat persatuan tanpa membedakan golongan. Dalam kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular, hal ini terungkap dalam saloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu juga. Persatuan membutuhkan saling pengertian. Ini pun telah berakar dalam tata kehidupan masyarakat kita sejak lama dengan semangat hidup gotong royong untuk mewujudkan kepentingan bersama, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan atas dasar persaudaraan. Disinilah unsur kerakyatan nampak nyata. Semua itu dijalankan demi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Cita-cita keadilan sosial ini telah hidup dalam kisah-kisah kerakyatan sebagai usaha pemerintah untuk membangun negara menjadi aman, tentram, sentosa, cukup sandang pangan dan tempat tinggal, pendidikan, serta lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Itulah 5 unsur pandangan hidup yang sudah kita kenal sejak dulu kala. Dan dengan pandangan hidup inilah Nusantara mengalami kejayaan hingga berani mengarungi 7 samudra dan bergaul sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian datanglah badai penjajahan yang melanda kemegahan serta kejayaan kita. Dengan kekerasan senjata dan cara adu domba, martabat dan keagungan kita telah diremukkan dan diinjak-injak oleh penindasan kaum penjajah.
pahlawan telah menyerahkan jiwa raganya untuk mengusir angkara murka ini. Akan tetapi perjuangan kita hampir semua dapat dipatahkan. Sebab di saat itu kita masih berjuang sendiri-sendiri dan dalam keadaan terpecah-pecah. Sampai tumbuhnya kembali semangat persatuan yang diilhami oleh kepribadian bangsa yang dirintis oleh perkumpulan Budi Utomo. Dan dikukuhkan kemudian oleh kebulatan tekad para pemuda dalam Sumpah Pemuda. Satu nusa, nusa Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Semangat kebangsaan yang mulai bangkit itu telah merupakan motor penggerak berbagai aksi politik yang bertujuan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Namun rupanya tidak terlalu mudah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mengembalikan martabat kepribadian bangsa. Kolonialisme Belanda didepak militerisme Jepang sebagai penjajah baru di tanah air kita. Perlawanan dan perjuangan bersenjata untuk merebut kemerdekaan pun juga berlanjut di bawah penjajahan Jepang. Bahkan semakin menggelora seirama dengan tumbuh dan mekarnya kembali kesadaran akan martabat kepribadian kita sebagai suatu bangsa yang besar. Meskipun penjajah berusaha menindas dengan segala cara. Tekanan serangan balas sekutu memaksa Jepang mengambil hati rakyat kita dengan menjanjikan kemerdekaan. Dalam sidang panitia penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia, dasar kepribadian kita dibahas, digali, dan dirumuskan kembali sebagai landasan untuk negara Indonesia yang akan diwujudkan. Dengan kalahnya Jepang, janji itu batal. Tetapi kita tetap melanjutkan perjuangan kemerdekaan itu atas kehendak dan tanggung jawab sendiri. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia sebagai canang kelahiran kembali suatu bangsa yang baru yang pernah mengalami kejayaan sebelum dirinya terpecah-pecah dan terhina. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, Pancasila yang merupakan dasar kepribadian bangsa yang sudah dirumuskan kembali, disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tetapi setelah itu, kita masih harus mempertahankan kemerdekaan dari aksi-aksi kaum penjajah maupun dari rongrongan kaum pemecah belah bangsa, sehingga benar-benar tercipta kehidupan kebangsaan yang mantap. Antara Kerawang Bekasi tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata lagi. Kami masih muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Merdeka ini, Pancasila yang unsur-unsurnya sudah hidup dan berakar sejak zaman dahulu kala, menjadi pegangan bagi seluruh bangsa sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup kemasyarakatan. Negara dan masyarakat yang dibangun di atas kepribadiannya sendiri akan kokoh sepanjang zaman. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hal itu berarti bahwa Pancasila harus nyata terwujud dalam masyarakat Indonesia, dihayati dan diamalkan dalam hidup sehari-hari, serta harus dicegah penyimpangan-penyimpangannya. Pancasila rakyat adil makmur sempurna. Viva satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tiap warga negara dijamin kemerdekaannya memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di negara Indonesia tidak boleh ada perbuatan anti ketuhanan, ateisme, dan pertentangan mengenai ketuhanan dan keagamaan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
negara Pancasila ini, umat Islam dapat memuja Tuhan dan menegakkan kalimah tauhid dengan damai dan penuh ketakwaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Kristen, Protestan dan Katolik memperoleh hak dan kebebasan yang sama dengan saudara-saudaranya umat beragama lainnya. Begitu pula umat Buddha dan Hindu, mereka dapat leluasa beribadah tanpa perasaan khawatir ataupun takut. Begitulah toleransi, saling menghargai, bahkan kerjasama di antara umat beragama di Indonesia terjalin dengan erat. Pelaksanaan kehidupan beragama ini harus dapat membawa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat mewujudkan pertumbuhan demokrasi yang kesemuanya itu akan membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan, kemakmuran, serta kebahagiaan lahir dan batin. Untuk memelihara jiwa keagamaan ini, pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat universitas, menurut keyakinan dan keinginannya masing-masing, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan. Kita tidak menghendaki penindasan manusia oleh manusia lainnya dan ingin melepaskan manusia dari kesewenang-wenangan yang meremukkan martabat kemanusiaannya itu. Hal ini kita nyatakan dalam berbagai usaha kemanusiaan untuk memungkinkan terciptanya hidup manusiawi yang lebih damai, sehat, dan sejahtera.
ajaran di mana pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Kemampuan, prakarsa, dan daya cipta setiap warga negara dapat diperkembangkan sepenuhnya di mana perlu, dengan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna adanya sikap hidup yang cinta kepada tanah air yang diwujudkan dalam semangat persatuan, kebangsaan, dan kemerdekaan. Meski beraneka ragam suku, adat, dan kebudayaan, namun rasa senasib dan sepenanggungan membentuk kepribadian yang satu juga. Persamaan harapan mengenai masa depan harus dipupuk makin kuat melalui pembangunan di berbagai bidang yang bebannya dipikul bersama-sama secara adil oleh seluruh rakyat, dan hasilnya nanti juga dinikmati secara adil. Makin cepat dan makin merata hasil-hasil pembangunan dirasakan oleh rakyat, makin kuat integrasi dari seluruh lapisan masyarakat. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berarti bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Permusyawaratan inilah kepentingan seluruh lapisan masyarakat dibicarakan. Putusan yang diambil lebih dititik beratkan pada hasil musyawarah daripada hasil adu suara yang lebih banyak. Cara musyawarah ini hidup dan dihayati oleh masyarakat dari tingkat atas sampai bawah, baik dalam organisasi, di desa atau kampung, maupun dalam keluarga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menghendaki adanya kemakmuran, kesejahteraan, dan hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan dari sila ini terlihat dalam pembangunan-pembangunan proyek yang diperuntukkan bagi rakyat dan kemudian supaya diperkembangkan sendiri oleh rakyat.
Kepada warga negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Mereka yang lemah dilindungi, yang perlu ditolong memperoleh bantuan. Namun semua itu dijalankan dengan tetap memupuk kemauan untuk bekerja keras dengan tenaga sendiri. Kita berharap agar melalui pengamalan Pancasila tersebut, setiap orang akan benar-benar dapat merasakan kebahagiaan dan dapat hidup secara layak. Namun bukan berarti bahwa Pancasila belum pernah mendapat ujian. Berkali-kali musuh-musuh Pancasila berusaha menghancurkannya. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 menikam dari belakang di saat kita sedang menyabung nyawa menegakkan kemerdekaan. Gerombolan Kartosuwiryo di tahun 1949 menimbulkan teror di berbagai daerah di Jawa, merusak binasakan harta dan jiwa rakyat yang cinta damai dan melemahkan perjuangan nasional yang tengah berlangsung. Sebagai hasil dari politik pecah belah kaum imperialis, berdirilah negara Republik Maluku Selatan pada tahun 1950 yang terang-terangan ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa serta negara Republik Indonesia. Gerakan separatis PRRI bermesra